Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah baik. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Rizda Horiana, Hadir, Bu. Uma Khairina, Hadir, Bu. Ria Putri Hadir, Bu. Udistia, sama Feni Aulia Fitriani. Hadir, Bu. Iya, baik. Hadir semua ya. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ibu review materi kemarin sebentar. Kemarin kita udah mempelajari tentang kemolalan dan fraksi mol. Ibu ulangi lagi ya. Untuk rumus kemolaran kemarin apa? M sama dengan N per V. Iya, pinter. M sama dengan N per V itu untuk kemolaran. Tapi untuk kemolaran itu sendiri rumusnya M sama dengan N per P. Kita lanjutkan untuk materi hari ini. Hari ini kita mempelajari tentang sifat koligatif larutan. Apa sih yang dimaksud dengan sifat koligatif? Sifat koligatif adalah sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya pada konsentrasi partikel terlarutnya. Nah, sifat koligatif sendiri itu ada 4 macam. Pertama, penurunan titik beku. Penurunan titik beku rumusnya delta TF sama dengan KF kali M kali I. Kedua, kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih rumusnya delta TB sama dengan KB kali M. 3. Penurunan tekanan uap. Rumusnya P sama dengan P0 kali X pelarut. Kalau di sini ada P, otomatis ada delta P. Cara mencari delta P adalah sama dengan P0 min P0 kali X pelarut. Yang keempat yaitu tekanan osmosis. Tekanan osmosis rumusnya M kali R kali T kali I. Baik. Untuk lebih lanjutnya, hari ini Ibu ada permasalahan dan kalian Ibu buat kelompok. Ini ada 4 orang ya. Ibu buat menjadi 2 kelompok. Nah, lalu kalian silakan berdiskusi. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Nanti langsung presentasi ke depan hasil diskusi kalian. Ada yang ditanyakan? Tidak. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit. Baik, sudah 10 menit. Silakan kalian presentasikan perwakilan dari kelompok masing-masing mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Dari kelompok 1, silakan siapa? Saya, Bu. Iya, presentasikan kepada teman-temannya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil presentasi saya dan teman saya. Penurunan tekanan uap. Contohnya adalah kolam apung di Ancol, Jakarta. Air yang berada di kolam apung memiliki kadar garam yang sangat tinggi, bahkan 10 kali lipat tingginya dibandingkan kadar garam rata-rata di lautan. Air di kolam apung ini sulit menguap karena tekanan uap pelarut menurun disebabkan karena konsentrasi kadar garam yang sangat tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Tidak. Tidak ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Presentasinya sangat bagus. Tepuk tangan. Silakan duduk. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kenaikan titik didih. Contohnya adalah air mendidih. Saat ini mendidih suhu berada pada 100 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Jika air tersebut ditambahkan dengan garam, maka titik didihnya menjadi lebih dari 100 derajat Celcius pada tekanan yang sama. Itu artinya air pada larutan garam mengalami kenaikan titik didih. Demikian dari saya. Apakah ada yang ditanyakan?
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berikan tepuk wabarakatuh. tangan untuk kelompok 2. Ya. Baik, sekarang Ibu simpulkan untuk presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kesimpulannya adalah penurunan tekanan uap untuk kelompok 1 ya. Penurunan tekanan uap itu penerapan pada kehidupan sehari-hari itu pada kolam apung di Ancol. Dan untuk kenaikan titik didih dari kelompok 2, penerapan pada kehidupan sehari-hari itu saat air mendidih. Jadi saat air mendidih, suhunya itu berada pada suhu 100 derajat Celcius dan pada tekanan 1 atmosfer. Apabila air tersebut diberi garam atau dikasih garam, maka suhunya akan melebihi 100 derajat Celcius. Apakah ada yang ditanyakan untuk materi hari ini? Tidak. Baik, di sini Ibu akan memberikan beberapa permasalahan yang harus kalian selesaikan. Permasalahannya sudah saya buat dan nanti akan saya bagikan di setiap perkelompoknya. Sebelum melakukan diskusi, saya akan membagi menjadi beberapa kelompok dan setelah itu perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas nanti. Dan lembaran sudah saya buat yang berisi permasalahan, nanti akan saya bagikan dan silahkan dipahami, dikumpulkan data-data yang ada, entah dari literatur, buku paket, atau dari penjelasan di awal pembelajaran tadi. Kemudian setelah itu didiskusikan bersama teman-teman kelompok, dan nantinya akan dipresentasikan di depan nanti. Saya, perwakilan dari kelompok 3, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Contoh pada kehidupan sehari-hari. Untuk sifat pada penurunan titik beku, yang pertama adalah pencairan salju dengan garam atau urea, pembuatan es putar atau es krim, penambahan etilen glikol pada radiator mobil, anti beku pada tubuh hewan. Untuk sifat tekanan osmotik, contohnya yaitu yang pertama adalah garam dan mineral dari air ditransfer melalui osmosis. Yang kedua, air dalam tanah dapat diserap oleh sel akar tanaman melalui osmosis. Kemudian, kentang yang diletakkan dalam air akan semakin besar. Yang terakhir adalah terjadinya plasmosis pada sel tumbuhan saat direndam ke larutan garam. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Nah, benar sekali ya, sifat koligatif larutan adalah sifat yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Kemudian, dari contoh pada penurunan titik beku dan tekanan osmotik yang disebutkan dari kelompok 3 tadi juga sudah benar ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Silahkan diberi oplos kepada temannya. Nah, dari presentasi teman-teman kalian tadi, apakah ada yang ditanyakan? Oke, tidak. Terima kasih. Alhamdulillah semuanya sudah paham. Silahkan yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Ya, benar sekali. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Dan sifat koligatif larutan itu sendiri ada 4, yaitu yang pertama, penurunan tekanan uap, yang kedua, kenaikan titik didih, yang ketiga, penurunan titik beku, dan yang keempat, tekanan osmotik. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, mari kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini, dan untuk hari-hari berikutnya tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.